Perkenalkan, nama saya Ria Santika, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Subang, Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor pokok mahasiswa S1A 20021. Di sini saya akan meresum sebuah buku pendidikan Pancasila dari Dr. Ujang Tjadra. Resum buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi oleh Dr. Ujang Tjadra, SSH.MH, MIP. Buku ini memiliki 10 bab. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas sama-sama. Memasuki bab pertama, yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Poin A. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila meliputi 7 poin, yaitu landasan pendidikan Pancasila, tujuan pendidikan Pancasila, misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan pribadi, kompetisi pendidikan Indonesia, dasar substansi tujuan pendidikan Pancasila, metodologi pembelajaran pendidikan Pancasila, pembelajaran pendidikan Pancasila secara ilmiah. Poin B. Rumusan Pancasila, yaitu rumusan Pancasila secara etimologis, rumusan Pancasila secara terminologis, rumusan Pancasila secara historis, dan rumusan Pancasila secara sosiofilosofis. Poin C. Tujuan mempelajari Pancasila, yaitu untuk mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Bab kedua, memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Poin A. Pancasila dalam sejarah bangsa, yaitu Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Era Orde Lama, Pancasila Era Orde Baru, dan Pancasila Era Reformasi. Poin B. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yaitu sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, dan larangan penggunaan lambang negara. Poin C. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUU 10/2012. Pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bab ketiga, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin A. Pengertian filsafat. Arti filsafat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, filsafat sebagai produk yang mencangkup pengetahuan. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Poin B. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia, susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Poin C. Konsep dasar filsafat Pancasila. Pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, manusia sebagai subjek maupun sebagai objek. Poin D. Landasan filsafat Pancasila. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila, yang kedua, landasan epistemologis Pancasila, dan yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Bab keempat, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Poin A. Pengertian nilai etika dan norma. Poin B. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab kelima, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Poin A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, hakikat abstrak. Yang kedua, hakikat pribadi. Dan yang ketiga, hakikat konkret. Poin B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan yang terakhir, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin C. Refleksi nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Yang pertama, korelasi Pancasila dengan agama. Yang kedua, refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Bab ke-6,
memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Poin A, pengertian ideologi. Poin B, makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Poin C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin D, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Poin yang terakhir, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garis miring PUU 11 garis miring 2013. Bab ke-7, memahami demokrasi Pancasila. Poin A, perkembangan demokrasi di Indonesia. Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bernegara antara abad 6 sampai dengan 3 sebelum Masehi. Sifat demokrasi ini adalah demokrasi langsung. Poin B, konsepsi demokrasi. Pengertian demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Pancasila, dan penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Bab ke-8, memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin A, sejarah perkembangan HAM. Poin B, istilah dan perkembangan HAM. Poin C, macam-macam HAM. Dan poin D, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ke-9, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Poin A, isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Poin B, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Poin C, kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945. Poin D, hubungan antara pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Poin E, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Poin F, perubahan Undang-Undang 1945. Dan poin G, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945. Memasuki bab terakhir yaitu bab ke-10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin A, pengertian paradigma. Poin B, Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Poin C, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Poin D, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Dan poin terakhir, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil setelah saya membaca buku pendidikan Pancasila ini adalah mengetahui nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, juga menambah wawasan